Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando SKL Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita akan kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal, yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-6 ayatnya ke-20 sampai ayat ke-35. Betapa sering kita membuat stigma bahwa Alkitab itu cuma menyangkut kehidupan rohani saja. Baca Alkitab dibilang sok rohani. Tidak, baca Alkitab dibilang gak rohani. Padahal faktanya, Alkitab bukan cuma memenuhi kebutuhan spiritual kita, namun memandu seluruh aspek kehidupan yang ada. Alkitab mengisahkan karya ilahi dalam sejarah ribuan tahun yang lalu melalui segala macam area hidup manusia. Di dalamnya terdapat berbagai hikmat yang menuntun manusia hidup baik dan benar. Melalui penulis kitab Amsal, firman Tuhan tidak henti-hentinya memperingatkan agar sebagai seorang anak harus mau untuk memelihara perintah ayahnya dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya. Perintah dan ajaran dari orang tua harus senantiasa ada dalam hati seorang anak dan menjadi suatu yang berharga seperti sebuah kalung pada leher. Seorang anak harus memelihara perintah ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya, karena perintah dan ajaran tersebut akan berguna dalam perjalanan kehidupan yang ada. Orang tua yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan pasti memberi perintah dan ajaran yang berguna bagi anak-anaknya. Kemanapun sang anak pergi, dimanapun dia menetap, meskipun jauh dari orang tua yang ada, tetapi setiap perintah dan ajaran hikmat yang dipegang akan menjadi pelita yang bercahaya baginya. Sang anak akan mampu melihat dan memutuskan jalan mana yang harus dia pilih dalam menjalani kehidupan yang ada. Khususnya pada bagian perenungan kita di hari ini, penulis kitab Amsal memperingatkan bahwa perintah dan ajaran hikmat berguna bagi sang anak ketika ia menghadapi godaan untuk melakukan perzinahan dengan perempuan sundal dan istri orang lain. Sang anak harus berhati-hati terhadap perempuan asing yang jahat dan licik lidahnya. Sang anak juga diperingatkan supaya tidak hanya melihat penampilan fisik dari seorang perempuan. Jangan hanya menginginkan kecantikannya dan jangan terpikat dengan bulu mata yang menawan. Sang anak diperingatkan bahwa ada dua kelas perempuan yang sama-sama berbahaya dan perlu dihindari, yaitu perempuan sundal dan istri yang berselingkuh. Seorang wanita sundal hanya memikat seorang laki-laki untuk bisa menafkahi hidupnya, sedangkan seorang istri yang berselingkuh telah mengkhianati suaminya dan merusak rumah tangga dan keluarganya, bahkan dapat merusak rumah tangga orang lain. Jika seorang anak memilih seorang perempuan sundal, maka perempuan itu hanya akan menghabiskan hartanya. Sedangkan jika memiliki hubungan dengan istri orang lain, maka keadaan itu akan mengancam nyawa sang anak karena lambat atau cepat pasti suami dan orang-orang di sekitarnya akan mengetahui hal itu.
Tidak mungkin seorang dapat membawa api dalam bajunya dan bajunya tidak terbakar. Juga tidak mungkin seorang dapat berjalan di atas bara api dengan tidak hangus kakinya. Demikian pula orang yang menghampiri perempuan sundal dan seorang istri yang berselingkuh tidak mungkin dapat dirahasiakan. Karena pada kenyataan jika ada seorang yang mencuri meskipun dengan alasan ingin memuaskan nafsunya karena lapar, pada akhirnya dia juga pasti akan dihina dan harus mendapatkan hukuman atas tindakan itu. Orang yang melakukan zina tidak berakal budi dan hanya merusak dirinya sendiri. Sebagai orang Kristen harus mengetahui bahwa perzinahan mendatangkan kenikmatan sesaat tetapi menghasilkan penyesalan selamanya. Ketika hubungan dengan istri orang lain akhirnya ketahuan, maka orang tersebut akan mendapat cemooh dan malu. Bahkan lebih parahnya, nyawa orang tersebut akan menjadi taruhannya. Walaupun sekarang orang yang melakukan perzinahan tidak sampai dihukum mati, tetapi mari kita sadari bahwa perzinahan melanggar perintah Allah dan mendatangkan akibat yang mengerikan. Melakukan perzinahan dengan perempuan sundal dan dengan istri orang lain sama-sama akan merusak keharmonisan dalam keluarga. Kedua tindakan perzinahan ini harus dihindari dengan tetap berpegang pada perintah dan ajaran hikmat yang sudah diterima melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita melakukan kehendak dan perintahnya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Demikian perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.